Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian cocokkan terlebih dahulu ya energi kalian dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku. Bila ada kecocokan atau kesamaan, walaupun tidak semuanya cocok, artinya readingan ini memang untuk kalian. Juga readinganku ini bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini, tetap berlaku untuk kalian. Readinganku kali ini untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Dengan tema, apakah kamu ditakdirkan menjadi orang kaya? Mau tahu jawabannya? Tonton video aku ini sampai selesai ya. Pertama-tama aku akan tarik 3 kartu untuk mengetahui energi kalian Sagittarius. Kemudian aku akan tarik lagi 3 kartu untuk jawaban pertanyaan dari tema readinganku kali ini. Apakah Sagittarius ditakdirkan menjadi orang kaya? Langsung aja ya shuffle kartunya. Energi Sagittarius. Di sini ada Five of Swords, ada Two of Wands, dan ada The Magician. Saat ini kamu mungkin mengalami sebuah perselisihan finansial, bisa dengan pasanganmu, bisa dengan keluarga, maupun teman kamu. Dan saat ini kamu harus sangat berhati-hati dengan uangmu, terutama dalam hal mempercayai orang lain. Mungkin ada ya orang di luar sana yang mencoba mengambil keuntungan darimu atau mengambil lebih banyak darimu daripada yang seharusnya. Dan di sini kamu juga perlu melakukan pemotongan pengeluaran untuk pembelian barang mewah. Karena uangmu sedang terbatas saat ini, dan di masa depan akan ada beberapa aktivitas keuangan yang tidak jujur atau curang. Jadi berhati-hatilah dengan siapa yang kamu percayai, dan pastikan pula kamu melakukan transaksi keuangan apapun secara adil dan legal. Kesulitan keuangan apapun saat ini mungkin membuat kamu merasa putus asa, namun kamu perlu mempertimbangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Jika demikian, kamu tidak perlu berlama-lama, akui saja, serap pelajaran darinya, dan terus mengambil keputusan yang lebih baik sampai situasi keuanganmu kembali membaik. Di tempat kerjamu, sepertinya pertengkaran sering terjadi dan ada banyak ya kebencian yang tersebar, serta argumen-argumen yang cenderung mudah berkobar.
Kamu mungkin diharuskan untuk membela diri sendiri atau membela orang lain. Sepertinya perselisihan yang sebenarnya terjadi ini disebabkan oleh persepsimu terhadap keadaan dan bukan kejadian yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap tindakanmu sendiri dan dampaknya terhadap suasana ini. Karena seringkali perilaku yang defensif malah memicu adanya keagresifan. Di sini kalau aku lihat kamu dapat mengantisipasi stres, ketegangan, perselisihan, dan antagonis yang mungkin muncul yang disebabkan oleh komunikasi yang buruk atau tidak adanya komunikasi sama sekali. Di sini mungkin kamu merasa putus asa karena kamu harus berhenti atau karena hal ini kamu perlu berganti pekerjaan. Kartu ini menandakan adanya kemungkinan intimidasi atau pelecehan serta kemungkinan perilaku yang tidak jujur serta mencurigakan. Dan kamu mungkin menemukan dirimu dalam situasi di mana kamu harus membela diri dan melawan. Tetaplah tenang dan terapkanlah strategi yang logis. Dan di kartu kedua ini tampaknya kamu memang harus mengambil keputusan yang bagus ya, yang sesuai intuisimu. Dan aku lihat juga kamu mempunyai gairah dan energi untuk menjalankannya. Pilihlah jalan terbaik. Ambillah hanya satu fokus saja. Jika kamu tidak memiliki cukup energi untuk menjalankan banyak minat, perlunya perenungan, negosiasi, dan persiapan yang memang diperlukan. Karena kartu ini memang tentang pengambilan keputusan atau perencanaan untuk masa depan, saatnya kamu melakukan pengambilan keputusan dengan perencanaan yang matang untuk masa depan. Inilah saatnya kamu menjelajah dan menemukan kemajuanmu. Di sini kalau aku bilang kamu memiliki bakat, juga kemampuan serta keahlian untuk berhasil dalam pekerjaan dan karirmu. Jika kamu menggunakan bakat dan kemampuanmu serta keahlianmu secara maksimal, kamu bisa sukses dan menghasilkan banyak uang. Kamu juga mempunyai kemauan dan kegigihan untuk meraih tujuan serta cita-citamu. Dan kamu pun berkomitmen dengan apa yang kamu lakukan. Dan kamu juga bukan tipe orang yang mudah menyerah. Kesuksesan kamu tinggal menunggu waktu. Kamu adalah tipe pejuang tunggal dan kamu tipe yang bisa melakukan banyak hal sendirian. Kamu juga orang yang bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus atau multitasking. Karena itu, kemungkinan kamu akan kesulitan menemukan partner kerja atau partner bisnis yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang sama sepertimu. Kamu mungkin juga akan kesulitan bekerja sama dengan partner-partner atau rekan-rekan kantor lain karena kamu terbiasa bekerja sendiri. Dalam arti yang negatif, jika kamu mempunyai partner kerja atau bisnis, mungkin kamu harus berhati-hati dengan dia. Dia mungkin tidak seperti yang terlihat. Dia mungkin menyembunyikan sesuatu darimu atau dia mempunyai rencana sendiri yang bertentangan dengan rencanamu. Kalau aku lihat, tampaknya ada kesempatan untukmu untuk menghasilkan uang melalui kreativitasmu dan inovasimu, baik dalam bentuk bisnis maupun dalam bentuk investasi. Jika kamu ingin berbisnis atau berinvestasi dalam suatu bidang, sedangkan kamu belum berpengalaman atau kamu belum mempunyai pengetahuan tentang bisnis atau investasi dalam bidang tersebut, kartu ini memberi kamu nasihat untuk belajar atau meminta nasihat dan ilmu kepada seseorang yang memang ahli dan berpengalaman dalam bidang bisnis atau investasi yang kamu tertarik untuk kamu tekuni. Sebaliknya, jika kamu sudah mempunyai pengalaman dalam hal bisnis dan investasi, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi mentor agar kamu bisa berbagi ilmu dan pengalaman kamu. Dan jika kamu sudah memiliki bisnis, artinya ini adalah kesempatan untukmu untuk mengembangkan atau memperluas bisnis kamu dengan sumber daya dan keahlian-keahlian yang kamu sudah miliki. Di sini kalau aku lihat, kondisi keuanganmu akan meningkat dan kamu mempunyai kesempatan untuk menghasilkan uang lebih atau uang tambahan. Kamu juga mempunyai beberapa keahlian yang bisa menghasilkan uang. Hal ini membuatmu mempunyai lebih dari satu sumber penghasilan. Namun, mempunyai penghasilan yang cukup atau lebih bisa membuatmu tidak berhati-hati dalam mengatur keuangan. Karena dengan keahlian-keahlian yang kamu miliki, kamu beranggapan uang mudah kamu dapatkan.
Dan saat ini kalau aku lihat kamu merasa sangat percaya diri, bersemangat dan penuh dengan ide-ide kreatifmu. Inilah saatnya kamu merealisasikan ide-idemu. Dan kalau aku lihat adanya kesempatan baik yang mungkin juga akan datang di hadapanmu. Jadi saatnya kamu mengambil kesempatan itu. Seperti misalnya kamu menerima promosi jabatan atau tawaran pekerjaan lain yang lebih baik. Atau kamu berani membuka bisnis sendiri jika memang itu menjadi impianmu. Oke, itu ya bacaannya untuk energi kamu Sagittarius. Aku akan tarik 3 kartu lagi ya. Untuk jawaban dari tema readinganku kali ini. Apakah kamu Sagittarius ditakdirkan menjadi orang kaya? Apakah Sagittarius ditakdirkan menjadi orang kaya? Di sini ada Three of Wands, ada the Justice, dan ada the Sun. Aku jelaskan satu persatu ya. Adanya kemajuan sepertinya dari usaha, atau bisa aku sebut sukses awal atau sukses kecil. Inilah waktunya kamu untuk menunggu, melihat, dan mengawasi pekerjaan proyek yang sedang berjalan dan berlanjut. Bisa juga waktu untuk memperluas usaha, atau kerjasama, atau negosiasi, atau sebuah perjalanan ya, atau untuk membuat rencana jangka panjangmu. Meskipun sepertinya kamu akan sukses atau akan memetik hasil kerja kerasmu, tetap ya masih banyak yang harus dilakukan. Bukan saat yang tepat untukmu merayakan keberhasilan atau terlalu optimis. Kalau di kartu kedua ini ada kartu Justice, artinya dalam hal keuangan ya, ini ada pertanda baik. Mungkin akan ada pemasukan keuangan atau mungkin kamu akan membayar atau melunasi hutang atau pinjamanmu. Atau mungkin seseorang akan membayar hutangnya padamu. Intinya masalah keuanganmu akan terselesaikan dan akan adanya kesempatan baik untuk menghasilkan uang. Misal jika kamu mulai berbisnis, kamu mungkin akan mendapatkan tawaran kontrak, kerjasama atau kolaborasi yang menarik. Dan sepertinya kamu akan melakukan kerja sosial atau bekerja demi sebuah kebaikan atau untuk sebuah keadilan. Bisa juga adanya tuntutan atau proses pengadilan yang berhubungan dengan uang, pekerjaan maupun bisnis. Jika kamu sedang mencari pekerjaan, ini ada pertanda baik ya buat kamu Sagi. Kamu akan menandatangani kontrak kerja atau kamu akan segera resmi bekerja. Atau akan ada perubahan status ya, misal kamu diangkat sebagai pegawai tetap dan akan adanya sebuah keberuntungan untukmu yang bekerja di bidang tulis-menulis, hukum, proses legalisasi, atau properti. Juga adanya keberuntungan atau kelancaran jika kamu sedang berurusan dengan kontrak perjanjian atau proses legalisasi atau surat menyurat. Jika karir atau bisnismu sedang kurang baik, sepertinya kamu harus memperhatikan aspek hukum dari pekerjaan atau bisnismu. Kamu sebaiknya lebih memperhatikan hal-hal seperti pajak, deadline pekerjaan atau proyek, bisa juga legalitas produk atau usaha atau masalah perizinan seperti hak cipta dan lain-lain ya. Dan hal ini untuk menghindari kamu terlibat masalah hukum dan legalitas di pekerjaanmu. Segala aktivitas bisnis dan keuanganmu atau pekerjaanmu ini sebenarnya sedang diawasi dan dinilai. Jadi lakukanlah bisnis atau pekerjaanmu ini dengan penuh integritas. Pastikan juga kamu memenuhi semua aspek legalitas dan hukum dari pekerjaan, bisnis maupun transaksi keuanganmu. Dan perlunya kamu menyeimbangkan antara pekerjaanmu dengan kehidupan pribadimu. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk dirimu sendiri dan orang-orang tercinta di sekelilingmu. Jika kamu ingin mengambil resiko atau pekerjaan,
bisnis atau sesuatu yang berhubungan dengan uang atau karir, ini akan menjadi pertanda baik ya untukmu. Karena ini kartu justice, ada kemungkinan kamu difitnah atau disalahkan atas sesuatu yang tidak kamu lakukan di lingkungan pekerjaanmu. Jadi persiapkanlah dirimu untuk membela diri di depan banyak orang. Kamu mungkin akan menghadapi godaan untuk melakukan praktek-praktek curang atau korupsi demi keberhasilan pekerjaanmu atau demi mendapatkan uang lebih dalam waktu singkat. Jangan lakukan itu ya, kecuali jika kamu berani menghadapi hukum karma. Jika kamu ingin mengurusi urusan keuangan yang berkaitan dengan hukum, seperti mengurus surat wasiat, klaim asuransi, atau menuntut tunjangan anak atau pembagian harta gono gini, inilah saat yang tepat. Akan muncul banyaknya aturan-aturan atau langkah-langkah yang harus kamu turuti ya, atau kamu ikuti agar kamu bisa sukses di pekerjaan kamu. Dalam hal bisnis atau pekerjaan, akan ada ya kesempatan-kesempatan baik yang akan datang dan kamu merasa optimis dan antusias untuk menangkap kesempatan-kesempatan baik itu. Adanya pekerjaan, proyek, bisnis, investasi, atau hal-hal yang menghasilkan uang yang akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan akan adanya keberhasilannya dalam hal pekerjaan, proyek, bisnis, atau investasi yang sedang kamu kerjakan. Akan ada masa-masa penuh dengan kelimpahan rezeki atau keberuntungan. Jika kamu mempunyai hutang yang tersembunyi, hutang kamu ini akan terkuak atau ditagih. Jadi sebaiknya sisihkan penghasilanmu untuk membayar hutangmu. Dan kalau aku lihat di sini ya, sepertinya akan ada sinyal-sinyal yang menandakan bahwa kerja kerasmu selama ini akan membuahkan hasil dan sekaranglah saatnya karir kamu bersinar. Akan adanya kesempatan untuk mengembangkan karir atau bisnis kamu ke luar negeri. Dalam hal keuangan menunjukkan adanya peningkatan ya aliran keuangan. Keuangan kamu lebih baik dari biasanya, tapi bukan berarti kamu bisa boros. Kamu harus tetap menabung untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Dalam hal bisnis dan keuangan juga adanya keberuntungan ya kalau aku lihat. Jadi tidak ada salahnya jika kamu melakukan investasi dengan syarat investasi dengan resiko yang rendah. Karena kartu ini adalah kartu keberuntungan. Bila kamu ingin berganti pekerjaan atau bidang karir, ingin meminta promosi jabatan atau kenaikan gaji, sepertinya inilah saat yang tepat ya. Atau bisa jadi tidak lama lagi kamu yang ingin pindah kerja, kamu akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bagus. Buat kamu Sagi yang sedang mencari pekerjaan, ada sinyal positif juga ya dari semesta. Ada kemungkinan tidak lama lagi kamu akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bagus atau lamaran pekerjaan kamu akan diterima. Jika kamu sudah bekerja, tampaknya pekerjaan kamu ini akan stabil dan berjalan dengan lancar. Bahkan ada kemungkinan akan adanya kemajuan-kemajuan atau adanya kesempatan-kesempatan baik untuk mengembangkan karirmu. Dan kalau aku lihat hubunganmu dengan rekan-rekan kerja kamu maupun dengan atasan kamu akan menjadi lebih baik. Ada kemungkinan besar kamu akan memegang peranan penting dalam kesuksesan proyekmu. Kamu juga mungkin akan mendapatkan promosi atau bonus. Intinya untuk karir dan keuanganmu ini positif sekali ya. Banyak hal positif yang akan kamu temui untuk karir dan keuangan. Kamu juga bisa membeli sesuatu yang sudah lama kamu impikan atau sesuatu yang saat kamu inginkan sebagai penghargaan terhadap kerja kerasmu. Adanya kehadiran orang lain yang siap membantumu juga dalam mencapai tujuan dan ambisi kamu dalam karir atau dalam menyelesaikan masalah-masalah hutang atau keuanganmu. Bantuan dari orang tersebut tidak mesti berbentuk uang atau bantuan fisik ya, bisa juga berupa dukungan, aura atau sikap positif dari orang tersebut akan memotivasimu atau menyemangatimu untuk tetap optimis dalam mencapai tujuanmu. Dan di sini kalau aku lihat, kamu berbakat menjadi seorang pemimpin. Banyak pekerjaan yang menyenangkan untuk kamu lakukan, atau pekerjaan yang berada di lingkungan yang menyenangkan, seperti kamu bekerja dengan anak-anak, binatang, atau bekerja di taman bermain. Bisa juga pekerjaan kreatif ya, atau pekerjaan di mana kamu bebas mengekspresikan apa yang kamu inginkan, atau kamulah yang mengontrol sepenuhnya pekerjaanmu. Atau bisa juga kamu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan energi, misalnya karir kamu sebagai penyembuh dengan menggunakan tenaga dalam. Oke, seperti itu ya pembahasanku kali ini. Apakah Sagittarius berpotensi menjadi orang kaya? Jawabannya iya, karena kalau aku lihat di sini ini faktor keberuntungan ya untuk Sagi sendiri, karena sepertinya
Kalau dilihat dari kartu yang muncul tadi adalah kartu The Sun, ini energinya dari semesta ya, memang kamu memiliki keberuntungan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Jadi kamu sangat beruntung Sagi karena kamu mendapatkan kartu yang baik ya di sini, yaitu kartu The Sun. Kamu akan beruntung dalam hal karir dan keuanganmu. Bisa juga ini pertanda bahwa semesta mentakdirkanmu menjadi orang kaya. Oke, sekian dulu readinganku kali ini. Semoga readinganku ini bermanfaat untuk kalian, terutama untuk kalian yang berzodiak Sagittarius. Dan terima kasih untuk Sagittarius yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberi tanda like di setiap akhir video aku ini ya. Dan jangan lupa untuk share video aku ini ke teman-teman kalian. Juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku, Farizara. Salam sukses selalu, bye-bye, dan thank you for watching.